Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Dinda Rahayu, NPM 206410901015. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas topik tentang pengeboran minyak dan gas bumi. Teman-teman, sebelum Anda bepergian, pasti Anda akan selalu mengecek bensin pada kendaraan Anda masih ada atau tidak. Nah, ketika Anda ingin memasak di dapur, bagi teman-teman yang tidak menggunakan energi listrik untuk memasak, pasti menggunakan gas LPG. Jadi, tahukah kalian bahwa minyak dan gas bumi yang kita pakai selama ini itu berasal dari bawah permukaan bumi? Jadi minyak dan gas bumi yang kita gunakan selama ini itu berasal dari bawah permukaan bumi yang telah melalui proses sedemikian rupa sehingga kita dapat gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, hal-hal yang harus dilakukan sebelum mengambil cadangan hidrokarbon di bawah permukaan bumi yaitu proses eksplorasi. Apa sih proses eksplorasi itu? Jadi eksplorasi itu adalah suatu proses pencaharian data di lapangan untuk mengetahui apakah suatu daerah itu terdapat sumber daya mineral atau tidak. Nah, kemudian pada tahapan eksplorasi hidrokarbon ini, data yang dibutuhkan itu berupa data seperti data struktur geologi bawah permukaan, kemudian data kedalaman lapisan batuan, sebaran reservoir, ketebalan reservoir, serta data lain yang dapat mendukung. Ketika sudah dilakukan proses eksplorasi dan daerah yang diteliti itu ternyata dikatakan prospek, maka akan dilakukan proses eksploitasi. Selanjutnya, dalam tahapan eksploitasi dibutuhkan alat untuk mengambil fluida hidrokarbon dari bawah permukaan bumi. Nah, alat yang digunakan adalah rig pengeboran. Jadi, rig pengeboran ini seperti yang kita ketahui merupakan alat yang digunakan untuk mengambil cadangan migas dari bawah permukaan bumi. Nah, komponen dari si rig pengeboran ini terbagi ke dalam 5 golongan besar. Di antaranya, yang pertama itu ada hoisting completion. Hoisting completion ini fungsinya adalah menurunkan dan juga menaikkan turbular atau pipa pengeboran dan juga pipa produksi untuk masuk dan keluar lubang sumur. Komponen yang kedua dalam rig pengeboran adalah rotary system. Jadi rotary system ini berfungsi untuk memutar pipa di dalam sumur. Pada pengeboran konvensional, pipa pengeboran atau yang disebut dengan drill string, memutar mata bor atau yang disebut dengan drill bit untuk menggali sumur. Selanjutnya ada circulation system. Circulation system ini fungsinya untuk mensirkulasi fluida pengeboran untuk keluar masuk sumur dan menjaga agar properti lumpur yang masuk dan juga lumpur yang keluar itu jumlahnya sama. Kemudian komponen selanjutnya ada BOP system atau blowout preventer system, yaitu peralatan untuk mencegah blowout atau meledaknya sumur di permukaan akibat tekanan yang tinggi. Nah, kemudian ada power system. Power system itu adalah sumber tenaga untuk menggerakkan semua sistem yang berada di atas dan juga untuk suplai listrik. Nah, jadi sebagai sumber tenaga biasanya digunakan mesin diesel dengan kapasitas besar. Dari banyaknya aksesoris pengeboran, ada 3 alat yang secara langsung berhubungan dengan proses pengeboran. Alat tersebut yang pertama ada top drive. Jadi si top drive ini disebut sebagai otot dari proses pengeboran karena top drive menggerakkan drill bit untuk menembus formasi-formasi batuan di bawah permukaan. Kemudian alat yang kedua disebut dengan drill string. Drill string ini terbagi ke dalam beberapa komponen. Yang pertama ada rotary table, kemudian ada drill pipe, ada drill collar, kemudian juga ada drill bit. Nah, jadi fungsi si drill string ini adalah untuk menghubungkan antara si top drive dengan drill bit. Nah, yang disambungkan itu adalah drill pipe sehingga mencapai ke dalam ribuan feet. Kemudian, alat ketiga ada drill bit. Drill bit ini terbuat dari diamond yang harganya itu antara puluhan ribu sampai ratusan ribu dolar.
Si drill bit ini yang nantinya akan bekerja untuk menembus formasi batuan sampai ke reservoir. Drill bit ini menembus formasi batuan bersamaan dengan lumpur pengeboran. Selanjutnya adalah proses pengeboran. Proses pengeboran minyak itu dimulai dengan mengebor lubang dari kerak bumi sampai ke reservoir yang telah dihitung oleh engineer geologi, geofisika, dan juga perminyakan. Pengeboran ini membutuhkan mata bor dengan diameter dari 5 sampai 50 inci. Selama proses pengeboran dilakukan, lumpur pengeboran akan dipompa oleh alat yang dinamakan dengan mud pump ke dalam sumur untuk melumasi dan menjaga mata bor agar tetap dingin. Ketika satu pipa sudah dimasukkan ke dalam lubang bor, maka akan disambung dengan pipa yang lain sesuai dengan kedalaman yang diinginkan. Kemudian, setelah mencapai kedalaman yang diinginkan, mata bor akan dicabut dan dimasukkan casing, kemudian lalu dilakukan proses cementing. Proses cementing ini dilakukan agar dinding pengeboran kokoh dan tidak runtuh. Selanjutnya, fluida hidrokarbon akan dipompa ke atas untuk dilakukan proses pemisahan antara minyak, gas, dan juga air. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.